Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Channelnya Para Bintang yang fokus untuk ujian PKN STAN, UMPTKIN, UTBK, dan Simama Poltekkes, dan UMPN, dan ujian-ujian yang lain. Khususnya untuk adik-adik kami yang mau persiapan, silakan dikunjungi di channel ini. Oke, kali ini adik-adik saya akan coba informasikan untuk yang mau berminat mempelajari atau mau lulus di UMPTKIN, silakan di download soal-soalnya di website kita di ruangparabintang.com. Jadi kamu tinggal klik aja, nanti akan muncul soalnya, bisa kamu cek di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, info terbaru pelaksanaan UTBK 2020 ya ada. Kemudian kumpulan soal-soal UMPTKIN terlengkap dari tahun ke tahun plus pembahasan. Silakan dicari di sini, diklik maka muncul soal-soalnya. Oke, adik-adik boleh lihat di sini, tinggal diklik. Nah, jadi jangan lupa untuk terus berkunjung di sini, dapatkan informasinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kita akan bahas soalnya, soal-soal prediksi untuk tahun ini kita coba bahas di channel ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan di soal-soal TKD UMPTKIN tahun 2019. Kita jadikan sebagai materi untuk persiapan di UMPTKIN tahun 2020. Nah, adik-adik mungkin sudah membahas di rumah, tetapi kita akan coba meng-cross-check kembali apa yang sudah kalian pelajari, bagaimana, apakah berbeda ataukah menemukan konsep-konsep baru ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada hari itu terdapat jadwal konseling 3 guru bimbingan konseling BK. Ketiga guru tersebut memulai bimbingan individual di waktu yang sama, yaitu pukul 8.30. Guru BK1 memberi waktu konseling ke setiap siswa 30 menit, guru BK2 ke setiap siswa 25 menit, dan guru BK3 ke setiap siswa 50 menit. Dengan asumsi tidak ada waktu jeda dari satu konseling ke konseling lainnya. Pukul berapakah mereka bisa selesai bersama-sama? A. 10.00, B. 10.30, C. 11.00, D. 11.35. Oke, nah di sini kita akan gunakan konsep yaitu tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi kita akan lihat dia mulai konseling itu sekitar jam 8.30 ya. Oke, nah kita lihat yang orang yang pertama, guru BK pertama, dia selama 30 menit. Kemudian yang BK2 ada 25 menit. Kemudian yang ketiga ada sekitar 50 menit. Nah, berarti ini kalau kita buat adalah 2, kita cari faktornya ya. Berarti 2 kita kali 5 kita kali 3, benar ya. Yang ini adalah 5 pangkat 2. Yang ini adalah 5 pangkat 2 kali 2. Jadi ini kita tambahkan 3, kita tambahkan 2 tapi pangkat 0 ya. Ini kita tambahkan 3 pangkat 0. Berarti KPK itu adalah pangkat tertinggi dari setiap faktor prima ini. Dari 30, 25, 50. Nah, 2 kalau kita cek di sini 2, di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 kali yang 3-nya juga kita pilih pangkat 1. Yang 5-nya kita pilih pangkat 2. Berarti KPK-nya adalah 4 dikali 2, 5 ya. Bukan, 6 ya, salah. Ini salah. 6 kali 25 berarti 150. Dalam arti 150 menit. Nah, 150 menit adalah 2 jam 30 menit, ya kan? Berarti jam 8.30 kita mulai, berarti kita jumlahkan saja, berarti sama jumpa, berarti jumpa ya, sama berjumpa
8.30 ditambah 02.30 ya. Berarti sekitar jam 11.00. Oke. Maka jawabannya di sini adalah C. Oke, demikian untuk soal nomor 1. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2 ya. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Indonesia, Filipina, dan India. Jumlah seluruh pekerja adalah 6.000. Nah, adik-adik boleh kita lihat, kita tuliskan di sini total pekerjanya dari pabrik ini di Indonesia maupun di Filipina maupun di India sekitar 6.000 orang ya. 6.000 orang. Oke, sangat banyak ya. Nah, dan sebanyak 3/8 pekerjanya berada di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu ada di Indo ya, ini Indonesia. Nah, ada sekitar 3/8 dari 6.000 ini gitu ya. Nah, berarti 3/8 dari 6.000 berapa? Nanti kita bisa cari. Jumlah pekerja di India, kita buat India A, itu 2 kali dari jumlah pekerja di Filipina. Nah, 2 kali Filipina. Berapakah jumlah pekerja di Filipina? Yang ditanya adalah pekerja di Filipina. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu yang Indonesia. Berarti Indonesia 3/8. Nah, kita coba bagikan adik-adik. 6.000 ya, 6.000 kita bagi 8 ya. Ini berarti dapat 756 berarti 4, 40 berarti 5 ya, pas ya. Berarti 0 berarti 750. Berarti 3 dikali 750 itulah Indonesia. Berarti kita kali 3, 75 kali 3, 3 kali 5, 15. 3 kali 7, 21, tambah 1 berarti 22. Jadi nolnya berarti ada sekitar 2.250. Nah, kita buat di Indonesia ditambah dengan di India ditambah dengan di Filipina tadi totalnya 6.000 ya. Oke. Berarti Indonesia ada sekitar 2.250 orang ditambah 2 kali banyaknya di Filipina tambah Filipina. Berarti 6.000. Berarti 3 kali pekerja di Filipina 6.000 dikurangi dengan 2250. Berarti 3 kali Filipina berarti kita kurangi. Nah, berarti ini 4.000 ya. Kita buat berarti ini 6.000 dikurang 200 ya. Berarti 3.750 benar ya? Oke, jadi kita bagi 3.750 kita bagi 3. Berarti 1 3, oke, 7 bagi 3 berarti 2, berarti 6. 1 15 5 ya. Berarti 1.250. Berarti F-nya 1.250. Jadi di Filipina ada sekitar 1.250. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, demikian untuk soal ini. Kita lanjut di soal nomor 3. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Pada sebuah acara penggalangan dana, 12 peserta menyumbang 35.000, 8 peserta menyumbang 45.000, dan 5 peserta menyumbang 75.000. Berapa rupiahkah rata-rata sumbangan peserta pada acara tersebut? A. 45.308, 46.200, 47.800, 48.125. Oke, sekarang kita coba jawab. Ini menggunakan konsep rata-rata ya. Rata-rata adalah
sigma FI kali XI per sigma F ya. Nah, berarti di sini 12 peserta kita kalikan dengan 35.000 karena masing-masing 35.000 ya. Oke, tambah 8 peserta menyumbang dengan 45.000. Oke, kemudian ditambahkan dengan 5 kali 75.000. Oke ya, kita bagi dengan total orangnya 12 ditambah 8 ditambah 5. Jadi kita coba kalikan ya. Adik-adik boleh kalikan juga di situ, silakan. Kalau misalnya sudah dapat, kita lihat 12 kita kalikan dengan 35.000, berarti sekitar 420.000 ya. Oke, tambah 45.000 kita kali 8. Iya, 360.000. Bagus ya. Nah, berikutnya adalah 5 dikali 75 berarti 5 kali 5, 5 kali 7 berarti 37, berarti 375.000. Kita bagikan dengan 25 ya. Oke, kita totalkan 360.000 tambah 375.000, oke, ditambah dengan 420.000, iya, 420.000 berarti 1.155.000 ya. Kita bagi 25 adik-adik. Berarti kalau kita bagikan 25, maka hasilnya adalah 46.200. Oke, jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal ini. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita coba di soal nomor 4 ya. Sebuah mobil membutuhkan 1 liter bensin untuk setiap 12 km dengan harga 9.350 per liter. Berapa rupiah yang diperlukan mobil tersebut untuk melakukan perjalanan 84 km? Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat kalau dia katanya 1 liter dia untuk 12 km ya. Kalau 84 km, nah kita cari dulu berapa liter, kan gitu kan? Nah, inilah namanya perbandingan ya. Jadi kita gunakan perbandingan nilai. 1 banding X sama dengan 12 banding 84. Nah, berarti 12X sama dengan 84, maka X 84 bagi 12, X adalah 7 liter. Nah, berarti biayanya adalah 7 liter kita kalikan dengan 9.350 karena katanya per liter segini kan. Jadi 9.350 coba kita kalikan 9.350 kita kali 7. Maka hasilnya adalah 65.450. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Suatu kecamatan terdiri dari 546 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang ya.
dan jumlah orang dewasa seluruhnya 1.580 orang. Suatu ketika, kecamatan itu terserang wabah virus demam berdarah dengan peluang tertular virus 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak-anak diperkirakan tertular virus tersebut? A. 352, B. 344, C. 302, D. 252. Oke, nah sekarang kita coba bahas. Di sini di suatu kecamatan katanya ada 546 keluarga. Jadi totalnya ya, total sama dengan 546 keluarga. Nah, jadi jumlah anggota setiap keluarga 4 orang. Nah, jadi di sini kita buat berarti total warga berarti 546 dikali 4. Kan gitu ya. Berarti 546 kalau kita kalikan dengan 4, 546 kita kali 4, maka dia sekitar 2184. Itu dia. Nah, katanya total dewasa ada sekitar 1.580. Nah, jadi berarti sisanya anak-anak. Nah, anak-anak 2.184 kita kurangi dengan 1.580. Jadi 2.000 ya, 184 dikurangi dengan 1.580, maka hasilnya adalah 604. Nah, 604. Jadi peluang terkena virus anak-anak peluangnya terkena virus itu adalah 0,5. Berarti total yang tertular virus banyak anak kena virus, berarti 0,5 kita kalikan dengan 604. Berarti sekitar kalau kita buat ini sekitar 302 orang. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Kita lanjut di soal nomor 6 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6 ya. Diketahui A lebih besar B lebih besar dari 0. Berarti dari sini kita peroleh yang pertama, adik-adik harus paham ketika A lebih besar daripada B lebih besar dari 0, definisinya A itu berarti positif, B juga positif ya. Nah, jika A besar sama dengan AB dibagi dengan A, sedangkan B besar sama dengan AB dibagi dengan B. Nah, maka apa yang kita peroleh? Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, karena ini merupakan suatu pengujian ya. Jadi kita ambil misalnya di sini A-nya contoh kita ambil angka 2. Berarti B-nya 1, kan gitu. Nah, kalau A-nya 2, B-nya 1, maka kita masukkan kemari A, 2 kali 1, 2, dibagi dengan 2, maka hasilnya 1. B adalah, kita buat di sini, berarti misalnya 2 kali 1 berarti 2, dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 1. Oke, dibagi dengan 1, jawabannya adalah 2. Nah, di sini kita peroleh A itu lebih kecil daripada B. Nah, gitu ya.
Nah, atau kadang misalnya kita langsung buat, misalnya kita coret di sini. Nah, ada orang mungkin mencoretnya A, B per A gitu ya. Mungkin dicoret jadinya B. Atau B dibuat jadi A kali B per B. Jadinya A. Nah, jadi selalu kalau kita buat di sini, berarti A itu sama dengan B, ya. Baru kemudian B itu sama dengan A, gitu ya. Nah, kalau kita cek ya, kita pahami. Nah, di sini andaikan misalnya kita ambil sembarang bilangan. Misalnya A-nya saya ambil A-nya adalah 8 misalnya, baru B-nya adalah 4 gitu. A lebih besar daripada 4, benar ya? Lebih besar dari 0. Maka saya buat A adalah berarti 4. Sedangkan B-nya adalah 8. Bisa ya? Nah, jadi A sama dengan 4, B sama dengan 8. Jadi dari sini kita peroleh bahwasannya A itu lebih kecil daripada B. Nah, satu yang perlu kita ingat, apakah bisa dijumpai nilai A yang lebih besar daripada B, di mana A harus lebih besar daripada B? Ya kan? Nah, jadi dari sini kita temukan, maka yang paling tepat jawabannya adalah iya, jawabannya adalah dari sini berarti B lebih besar daripada A. Nah, tidak dapat ditemukan hubungan antara A dengan B, bisa ya? Oke, jadi selalu bisa kita temukan. Oke, maka jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, lanjut kembali. Bisa kita lihat adik-adik. 0,7 kuadrat dikali 0,73 pangkat 3. Oke, jadi kita langsung kalikan. 0,73 kuadrat dikali dengan 0,73 pangkat 3. Maka ini sama dengan 0,73 pangkat 2 tambah 3. Sama dengan 0,73 pangkat 5. Nah, jadi kalau kita cek di sini ternyata ada jawabannya, maka yang benar adalah B. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, next kita ke soal berikutnya. Jika X ditambah X kuadrat sama dengan 0, maka X sama dengan oke. Nah, kita lihat adik-adik di sini. X ditambah dengan X kuadrat sama dengan 0 ya. Maka nilai X. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari sini kita faktor. Kita tarik X-nya. X kali 1 ditambah dengan X sama dengan 0. Dari sini kita peroleh berarti X sama dengan 0 dan 1 tambah X sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Jadi 1 pindah ke kanan. Maka jawabannya adalah A. Karena 0 nggak ada gitu ya. Jadi jawabannya adalah min 1. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita masuk di soal nomor 9 ya. Oke adik-adik, kita lanjut. Manakah dari bilangan di bawah ini yang menunjukkan setengah dari 0,05? Nah, setengah dari. Nah, berarti kita buat, berarti hasilnya adalah setengah dari artinya kali ya adik-adik ya. Kalau dikatakan dari 0,05%, artinya adalah setengah kali 0,05%. 0,05% artinya setengah dikali 0,05 per 100 ya. Oke, bukan per 1000, per 100. Nah, ini kita buat berarti
0,05 1 kali ini ya. 1 kali 0,05 kemudian 2 dikali 100 berarti 200. Nah, oke, sekarang kita bagikan. Mungkin adik-adik membagikan seperti ini agak malas ya. Tapi kalau kita buat misalnya mengalihkan dengan bilangan sembarang, yaitu dengan mengalihkan dengan 100 ya. Mungkin 100, kalau kita kali 100 berarti ini jadi 5 ya. Ini berarti jadi 20.000 ya. Nah, jadi kita bagikan itu berarti kita bagikan jadinya 5 dibagi 20.000 ya. Pasti tahu lah ya. Nah, 5 dibagi 20.000 berapa adik-adik? Coba kita cek. 5 dibagi 20.000 yaitu 0, karena 5 bagi 2, 25 ya. Berarti 2,5 jadinya 0,00025. Jadi 0,00025. Jadi 3 nolnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah iya, B. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut di soal nomor 10 ya, masih di soal TKD UMPTKIN. Jika diketahui apa A tambah 3 bagi B sama dengan 2, A per B tambah 6 sama dengan setengah, maka A tambah B ya. Oke, kita jawab di sini. A tambah 3 dibagi dengan B sama dengan 2. Kali silang, A tambah 3 sama dengan 2B. Atau A sama dengan 2B kurang 3. Oke ya. Berikutnya, adik-adik bisa lihat A per B ditambah 6 sama dengan 1 per 2. Kali silang, 2A sama dengan B tambah 6. Jadi adik-adik bisa substitusi ini persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi kita ganti A-nya ini dengan ini ya. Jadi 2 kali 2B kurang 3 ya sama dengan ya kan B ditambah 6. 4B kurang 6 sama dengan B tambah 6. 4B dikurang B sama dengan 6 tambah 6. 3B sama dengan 12, B sama dengan 4. Nah, kalau B-nya 4 berarti A bisa kita hitung ya kan. 2 kali 4 dikurang 3. Berarti 8 kurang 3 berarti 5. Maka A tambah B berarti 9. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut di soal nomor 11 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 11 ya. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah. Nah, ini adik-adik boleh dicek di sini angkanya ada angka-angka 9-nya gitu ya. A 99 pangkat 99. B 99 pangkat 9. C 9 pangkat 9 pangkat 9 ya kan. D 9 kali 9 pangkat 9. Nah, jadi 9 pangkat 9 itu 99 udah jelas lebih besar. Ini berarti lebih kecil ya kan? Nah, berarti ini sudah kita buat. Berarti kalau yang ini, kalau yang C 9 pangkat 9 itu dipangkatkan 9 artinya 9 pangkat 9 kali 9. Berarti 9 pangkat 81 kan gitu kan? Kemudian kalau yang D berarti 9 kali 9 pangkat 9 berarti 81 pangkat 9. Nah, jadi kalau kita cek di sini, maka yang paling besar adalah ketika misalnya basisnya besar, pangkatnya besar. Nah, jadi di antara ini, yang ini basisnya 81, padahal di sini 99 pangkat 99 kan lebih besar dari 99 pangkat 9. Kemudian yang ini
9 kali 9 pangkat 9 itu kan 81 pangkat 9. Masih lebih besar 99 ya. Karena basisnya 99 ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 11. Oke, lanjut masih di soal TKD WMPTKYN. Berapakah keliling bangun ruang EFGH? Jadi ini bukan bangun ruang ya, ini salah soalnya, datar ya. Nah, berapakah keliling bangun datar EFGH? Oke, kita lihat di sini 16 tambah akar 20 ya. B 16 akar 20 C ya, kita lihat. Nah, berarti di sini keliling yang ini yang belum kita cari. Kalau keliling kan berarti kita lihat ini trapesium sama kaki, sama siku-siku, bukan sama kaki ya. Keliling adalah EH, oke, EH ditambah dengan EF, ditambah dengan FG, ditambah dengan GH. Nah, EH itu 7, EF itu 4, FG 5, GH kita harus cari. 11 tambah 5 berarti 16 tambah GH. Nah, kita cari GH berarti kita tarik dari sini. Nah, ini. Bisa ya? Nah, ini kan sama dengan 4. Nah, dari sini kemari itu 5. Dari sini kemari berarti 5 kan? Nah, totalnya ini tadi 7. Berarti ini 2. Berarti kalau saya gambarkan, berarti dia siku-siku ya. Oke, berarti 4 di sini 2. Kita cari di sini GH. Berarti GH sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar dari 16 tambah 4 akar 20. Nah, maka ini menjadi 16 ditambah akar 20. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal nomor 12. Oke, lingkaran pada diagram XY di bawah ini memiliki jari-jari 1. Berarti ini lingkarannya jari-jarinya 1 ya adik-adik ya. 1 katanya. Oke. Di tengah, titik tengah lingkaran berada di koordinat 5,2. Jadi ini 5,2. Sudah? Berapakah jarak dari titik tengah lingkaran ke titik tengah garis PQ? Jadi di sini. Nah, jadi yang ditanya jaraknya gitu ya. Oke, kita buat berarti kita cari jarak titik koordinat daripada PQ ya. Jadi caranya gimana? Kita misalkan di sini R ya. Oke, berarti R adalah kita jumlahkan ini titiknya ini P sama ini sama Q ya. Berarti 1 tambah 1 bagi 2, 1 tambah 3 bagi 2. Berarti diperoleh 1,2. Nah, oke, dari dapatlah ini 1,2 R-nya. Nah, berarti mencari jarak daripada kita misalkan ini M, yang ini R. MR adalah akar dari ya, akar dari M tadi kalau kita cek M adalah 5,2 sedangkan R-nya adalah 1,2. Berarti ini kita buat ya kan? Nah, 5 dikurang 1 kuadrat tambah 2 kurang 2 kuadrat. Nah, ini menjadi 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berarti 16, maka ini adalah 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 14. Kita lanjut di soal nomor 15 ya. Oke, sekarang kita coba lanjut di soal nomor 15. Bangun ruang di bawah ini adalah sebuah kubus dengan panjang sisi 16 cm. Berapakah keliling segitiga BDN? Nah, yang ditanya adalah BDN, BDN. Nah, jadi yang ditanya adalah segitiga BDN. Kita lihat di sini adik-adik. Ups, salah. Ini coba saya gambar.
Misalnya di sini N, di sini D, di sini B ya. Nah, kalau ini misalnya sisinya adalah 16, maka kita lihat BD itu kan diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya kan S akar 2. Berarti jadinya 16 akar 2. Oke. Nah, kemudian kita cari panjang BN. Nah, BN itu sama dengan DN ya. BN sama dengan DN yang kita peroleh dari segitiga. Nah, dari segitiga ini segitiga BCN ya, BCN boleh. Nah, karena dia di tengah-tengah. Jadi BC itu kan 16 ya. BC 16 ini 8. Kenapa? Karena setengahnya ya. Berarti kita peroleh BC. BC sama dengan akar dari BC BN. Oke, sorry ya, BN BC kuadrat ditambah CN kuadrat. Nah, berarti 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, 256 ditambah dengan 64. Maka ini kalau kita jumlahkan jadi sekitar 320. Bisa ya? Nah, jadi keliling daripada BDN adalah BD ditambah dengan DN ditambah dengan BN, ya kan? BD bisa kita buat 16 akar 2 ditambah akar 320 tambah akar 320. Maka ini menjadi 16 akar 2 tambah 2 kali akar 320. Jadi dari sini jawabannya bisa kita cek, ya kan? Di sini nggak ada, ya kan? Di sini nggak ada yang namanya 16 akar 2 ya. Jadi kita buat, berarti dari sini kita coba peroleh 16 kali 16 kan 256. Berarti kita masukkan dia, berarti 512 karena dikali 2 ya. Berarti ini 2 akar 320. Ada nggak? Oke, ada. Jawabannya adalah A. Oke, itu untuk soal ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut soalnya ya. Sebuah kerangka balok berukuran panjang 64 cm, lebar 52 cm, dan tinggi 46 cm. Akan dibuat dari kawat. Panjang kawat yang diperlukan adalah, nah oke, ini konsepnya adik-adik harus paham. Ini rumusnya adalah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat bingkai balok adalah atau kerangka balok 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi gitu ya. Maka 4 kali panjangnya 64, lebarnya 52, tingginya 46. Maka kita jumlahkan 4 kali 64 tambah 46 berarti sekitar 110 tambah 52. Nah, 4 dikali 162. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya adalah 648 cm. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari kembali. Semoga sukses di ujian UMPTKIN tahun ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-share. Jika berkenan silakan, karena berbagi itu adalah pahala ya. Oke, thank you. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Channelnya Para Bintang yang fokus untuk ujian PKN STAN, UMPTKIN, UTBK, dan Simama Poltekkes, dan UMPN, dan ujian-ujian yang lain. Khususnya untuk adik-adik kami yang mau persiapan, silakan dikunjungi di channel ini. Oke, kali ini adik-adik saya akan coba informasikan untuk yang mau berminat mempelajari atau mau lulus di UMPTKIN, silakan di download soal-soalnya di website kita di ruangparabintang.com. Jadi kamu tinggal klik aja, nanti akan muncul soalnya, bisa kamu cek di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, info terbaru pelaksanaan UTBK 2020 ya, ada
kemudian kumpulan soal-soal UMPTKIN terlengkap dari tahun ke tahun, plus pembahasan. Silakan dicari di sini, diklik maka muncul soal-soalnya. Oke, adik-adik boleh lihat di sini, tinggal diklik. Nah, jadi jangan lupa untuk terus berkunjung di sini, dapatkan informasinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kita akan bahas soalnya, soal-soal prediksi untuk tahun ini kita coba bahas di channel ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses ya.